Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen beserta guru penguji ujian UKIN PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Wawan Supriyadi. Asal sekolah saya yaitu SDN 1 Satiung, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya menunjukkan sebuah kartu identitas peserta ujian UKIN dalam jabatan tahun 2021, dan ini adalah sebelah kiri saya adalah kartu identitas atau KTP saya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2021. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bro. Ya, silakan masuk. Masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, bagus. Sebelum berangkat sekolah, kita harus sarapan dulu biar kita sehat dan kuat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Silahkan Arsenio pimpin berdoa di dalam hati ya. Kita ambil sikap dulu berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Arsenio. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan di dalam doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Hadir semua ya. Hadir, Pak. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk kepada materi untuk membangun rasa atau jiwa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Oke, sekarang perhatikan layar di depan. Kita akan menyanyikan lagu secara bersama-sama, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ini sama-sama ya. Oke, itu lagu Garuda Pancasila. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu wajib nasional, semangat atau jiwa nasionalisme kita akan semakin bertambah. Rasa cinta tanah air kita juga akan semakin bertambah. Oke, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pada tema kita, Bapak mau ngecek semangatnya dulu. Kalau Bapak bilang "Are you excited today?" menjawab yes, seperti biasa ya, sekali ya. Oke. Are you excited today? Yes. Ya, kurang semangat, lebih semangat lagi ya. Are you excited today? Yes. Oke, terima kasih sudah semangat ya. Ya, Pak. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang tema 5 ya, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pelajaran yang keempat. Oke. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Ada yang masih ingat? Tentang Magnet. Ayo, siapa yang dulu pengen menjawab? Silakan. Saya, Pak. Coba. Ya. Dua ya, dua. Yang keras. Ya, coba langsung Dipa. Memiliki gaya tarik, memiliki dua buah kutub, yaitu Ya. kutub utara dan kutub selatan. Iya, bagus, dua. Kemarin ada berapa sifat magnet? 6. Ada 6. Ya, bagus sekali. Yang kedua, siapa lagi yang mau? Saya, Pak. Iya, oke, lanjut. Kutub senama tolak menolak dan kutub senama tarik menarik. Oke. Yang kelima dan keenam. Ayo, siapa yang jawab? Ya, silakan, Reni. Memiliki gaya dapat menembus benda tertentu. Magnet dapat menarik benda tertentu. Iya. Bagus ya, berarti kalian sudah belajar. Selanjutnya
selain kita belajar tentang magnet, kemarin kita sudah belajar tentang Pengisian formulir. ya bagus, pengisian formulir klub sahabat Pena Asih. Siapa yang masih ingat? Ya silakan. Bagaimana? Isilah formulir menggunakan nama lengkap. Ya, Isilah formulir menggunakan huruf besar. iya bagus. Dua, siapa lagi? Siapa? Ya, silakan. Isilah alamat secara lengkap dan mencantumkan kode pos. Tulisan alamat secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Iya, bagus. Yo, siapa lagi? Saya Pak, Oke, lanjut. tulislah tujuan mengikuti klub dan tanda tangan disertai nama lengkap. Oke, bagus semua, berarti kalian memang sudah belajar di rumah. Selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang tema berikutnya. Namun sebelum itu, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Ayo, silakan. Siapa yang menanggapi gambar tersebut? Yo, angkat tangan. Apa yang kalian tangkap? Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ayo. Gambar apa itu? Tentang budaya. Tentang? Budaya. Ya, oke, bagus. Selanjutnya kalau mau menjawab silakan angkat tangan dulu ya. Ya, Pak. Tentang budaya kata Dipa. Apa lagi? Siapa lagi yang mau menjawab? Tentang keberagaman, Pak. Tentang keberagaman. Ya, bagus semua. Kevin, Diva. Siapa lagi? Yo. Keberagaman, betul sekali di situ ada keberagaman. Keberagaman apa saja di situ? Keberagaman baju ya, Pak. Keberagaman baju atau seragamnya atau pakaian? Ya, Pakaian adat. Bagus sekali pakaian adatnya. Setelah itu apa lagi? Ayo, selain pakaian adat, tentang senjatanya, Pak. tentang Senjata. bagus sekali senjata tradisionalnya. Kalau kita Kalimantan Tengah, Dayak senjata tradisionalnya apa? Mandau, ya bagus sekali. Kemudian selain dari senjata tradisional apa yang berbeda lagi dari gambar tersebut? Tombak. Sudah, tadi termasuk senjata. Pelawang. Sudah, termasuk senjata juga. Ayo. Perbedaan suku. Iya, bagus sekali. Perbedaan suku. Suku. Di situ ada suku Dayak, suku Jawa, suku Batak. Batak dan segala macam Papua. Ya, bagus sekali. Ini yang namanya adalah keberagaman. Ya. Nah, di sini pada tema selanjutnya kita akan belajar tentang tema keberagaman. Nah, selanjutnya perhatikan gambar yang kedua. Apa yang kalian tangkap dari gambar itu? Yang pertama, nah ini yang bagian ini. Yang mana orang bertani? Gambar orang bertani atau berkebun. Bagus. Ini Gambar orang Berdagang. berdagang atau melakukan jual Beli. Ya, bagus sekali. Yang ketiga, peternakan Pak. peternakan. Sedang apa ini Bapak ini? Sedang memberikan makanan untuk sapi. Sedang memberikan makanan untuk Sapi. Selanjutnya, Perikanan. Perikanan, Pak. Nah, di sini setelah kalian tahu di situ, apa yang kalian tangkap dari gambar itu? Tentang perbedaan apa? Perbedaan ekonomi. Perbedaan Ekonomi. ekonomi. Siapa lagi yang bisa menjawab? Perbedaan atau keberagaman? Ekonomi. Keberagaman ekonomi dalam hal Jual beli. pekerjaan. Ya, bagus sekali. Di sini kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi yang ada di tengah masyarakat kita ya. Ada yang bertani, ada yang berkebun, berbeli, beternak, kemudian ada yang nelayan. Sebelum itu, agar kalian lebih fokus, ya, maka akan sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah menyimak video, ya, tuh perhatikan di layar.
setelah menyimak video, kegiatan tanya jawab dan kegiatan diskusi, kalian akan mampu menelaah keberagaman ekonomi dalam masyarakat dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak video atau kegiatan tanya jawab dan diskusi, kalian mampu mengungkapkan 3 manfaat keberagaman ekonomi masyarakat. Jadi selain kalian tahu contohnya, kalian akan tahu manfaat dari keberagaman ekonomi. Yang ketiga, setelah membaca teks, kalian akan mampu memerinci petunjuk pengisian formulir pendaftaran ekstrakurikuler sesuai dengan petunjuk dengan benar. Kemudian yang terakhir, ada 4 tujuan pelajaran kita, jadi itu harus kalian kuasai nanti. Setelah membaca teks yang disajikan, siswa mampu mempraktekkan cara, ya. Setelah kalian tahu, kalian bisa mempraktekkan cara pengisian formulir pendaftaran ekstrakurikuler dengan benar. Nah, jadi nanti tahapnya, setelah ini kalian akan menyimak sebuah video, ya. Lalu kalian catat hal-hal penting dalam video tersebut, nanti dilanjutkan dengan formulir, kemudian baru kita lanjutkan dengan diskusi. Paham? Oke, terima kasih. Sekarang perhatikan video berikut ini. Ya. Perhatikan layar, ya. Saksikan video atau simak video tersebut. Kalian catat hal-hal penting atau hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti kita lanjut dengan diskusi. Ya, sekarang simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang besar, tentu kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduknya menjadi beragam. Bagaimana contoh keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia antara lain adalah: 1. Kegiatan agraris, 2. Kegiatan perikanan, 3. Kegiatan perdagangan, 4. Kegiatan industri, 5. Kegiatan pertambangan, dan 6. Kegiatan pariwisata. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan agraris. Sebagai negara agraris, sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di bidang pertanian. Adapun daerah lumbung padi yang ada di Indonesia terdapat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lombok. Untuk mengatasi moral kebutuhan pangan, cara yang dapat dilakukan antara lain: 1. Memberi bantuan bibit unggul, pupuk murah, dan modal usaha kepada para petani. 2. Membeli padi dengan harga yang pantas agar kesejahteraan petani meningkat. 3. Memberi penyuluhan pemuda desa agar mau bertani dengan cara dan alat modern. Iya, bagus. Iya, catat. Yang kedua adalah kegiatan perikanan. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas menjadikannya sebagai negara maritim terbesar di dunia. Hasil perikanan dan kelautan Indonesia banyak yang diekspor, seperti: 1. Rajungan. Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Riau menjadi daerah penghasil rajungan terbesar di Indonesia. 2. Ikan tuna. Daerah penghasilnya adalah Laut Sulu dan Laut Banda. 3. Rumput laut. Banyak dibudidayakan di Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga adalah kegiatan perdagangan. Perdagangan memegang peranan penting dalam perekonomian. Kemajuan zaman menyebabkan lahirnya banyak pasar modern di perkotaan. Hal ini merubah kebiasaan masyarakat cenderung lebih konsumtif. Kita dapat menghindari budaya konsumtif dan gaya hidup mewah dengan cara: 1. Membiasakan diri membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. 2. Membiasakan diri untuk menabung demi kebutuhan di masa yang akan datang. 3. Membeli barang buatan dalam negeri yang berkualitas tetapi lebih terjangkau.
Yang keempat adalah kegiatan industri. Industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, hingga industri besar berada di sekitar kita. Contoh industri rumah tangga adalah industri pakaian batik. Pusatnya di Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta. 5. Kegiatan pertambangan. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan pertambangan harus dilakukan menggunakan cara yang ramah lingkungan. Berikut adalah pengolahan minyak bumi di Pulau yang perlu Jawa Barat. Yang keenam adalah kegiatan pariwisata. Indonesia memiliki banyak penampakan alam dan banyak yang dikembangkan menjadi tempat wisata. Warga sekitar tempat wisata memanfaatkan kedatangan para pengunjung untuk memperoleh penghasilan dengan cara menyewakan penginapan, membuka tempat makan, menyewakan kendaraan, dan membuka toko souvenir. Masyarakat menghargai para pengunjung yang datang. Sikap menghargai juga harus ditunjukkan oleh pengunjung. Caranya dengan memakai pakaian yang sopan ketika berkunjung, berbicara dengan santun kepada masyarakat setempat, dan menjaga kebersihan tempat wisata. Ya, demikian tadi videonya sudah kalian simak, sudah kalian catat. Kita lanjutkan dengan terjawab. Namun sebelum itu silakan kalian buka bahan ajar yang sudah dapat bagikan ya, untuk meningkatkan literasi membaca kalian. Dari situ tadi Bapak hanya menayangkan sebuah video tentang keberagaman ekonomi. Manfaat ekonomi silahkan, manfaat keberagaman ekonomi silahkan baca di bahan ajarnya. Silahkan dibaca. Ada di halaman selanjutnya. Manfaat keberagaman ekonomi. Untuk meningkatkan literasi bahasa kalian. Halaman berapa itu? Oke, halaman 6. Coba buka halaman 6. Silahkan dibaca. Kasih waktu 3 menit. Baca. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Kalian sudah menyimak video, sudah membaca bahan ajar. Silakan siapa yang mau bertanya atau ingin menanggapi dari video tersebut. Saya, Pak. Oke, silakan. Apa itu kegiatan agraris? Apa itu kegiatan agraris? Ya, bagus sekali pertanyaan dari teman kalian Arsenio. Siapa yang bisa jawab? Yo. Kegiatan agraris apa? Belum ada yang tahu? Agraris itu adalah sebuah daerah yang berfokus kepada bidang pertanian, ya. Itu agraris ya. Jadi lebih banyak berfokus atau bergerak di bidang pertanian. Itu yang dinamakan agraris. Apalagi setelah kalian menyimak video itu, apa yang kalian dapat? Apa yang kalian ketahui tentang keberagaman ekonomi? Ayo. Apa saja keberagaman ekonomi yang sudah ada dijelaskan dalam video tadi? Ayo, apa keberagaman ekonomi? Ya, silakan katanya yang mau menjawab. Ada beberapa keragaman ekonomi yang ada di Indonesia yang dijelaskan dalam video tadi. Sebutkan salah satu dulu. Dalam Pertanian, Pak. Ya, apa? Pertanian. Pertanian, ya. Jadi di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita menelaah apa itu contohnya dari pertanian yang ada di kegiatan kita di Indonesia. Pertanian apa? Pertanian padi, Ya, padi, ubi, tadi, tempe dan jagung. tempe, dan jagung. Jagung. Bagus sekali.
Selain pertanian, apa lagi? Perkebunan. Perkebunan. Ada yang bisa kasih contoh perkebunan apa? Menanam sayur. Menanam Sayur. Bagus. Apa lagi? Karet. Karet. Sawit, tebu, kopi dan lain sebagainya. Oke, ini kalian sudah menangkap apa yang dijelaskan dalam video. Nah, selanjutnya manfaat dari keberagaman ekonomi yang kalian baca di bahan ajar tadi. Pak, Ya, silakan. terpenuhinya kebutuhan akan barang dan jasa. Iya, terpenuhinya kebutuhan barang dan Jasa. yang selanjutnya, siapa yang bisa jawab? Menciptakan lapak kerja bagi individu. Iya, menciptakan lapangan pekerjaan bagi Individu. atau kelompok. Yo, satu lagi. Kayak Kak, Ya, ini sikap dengan rasa dan toleransi dengan sesama. menimbulkan rasa, sikap dengan rasa, Dan toleransi dan dengan sesama. toleransi antar sesama. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Iya. Jadi nanti kalian akan melanjutkan dengan diskusi nanti agar lebih mantap lagi. Namun sebelum itu kita lanjut ke tema berikutnya, yaitu tentang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ada yang masih ingat ini tadi? Kenapa? Formulir grup sahabat pena ASEAN yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran kedua ya. Ya Pak. Pembelajaran kedua. Yo, siapa yang bisa menyebutkan bagaimana petunjuk pengisian formulir? Mengisi nama lengkapnya Pak. Ya, bagus. Alvin, Kevin ya, mengisi nama Lengkap. apa lagi? Mengisi tanggal lahir. Tanggal lahir, apa lagi? Umur. Ras. Petunjuk penulis pengisian formulir, apa lagi? Coba. Istilah formulir menggunakan huruf besar, Pak. Istilah formulir dengan Huruf besar. bagus. Ayo, siapa lagi selain Arsenio? Tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Iya, alamat rumah lengkap dengan mencantumkan kode pos ya. Nah, ini formulir ini sudah kalian kerjakan atau sudah kalian praktekkan atau menjawabnya pada pembelajaran kedua. Kira-kira kalau ada lagi formulir seperti ini bisa nggak kira-kira kalian isi? Bisa. Bagus. Nah, kalian sudah menyaksikan video, kita sudah berdiskusi, menganalisis apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita baca, kalian simak. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD ya. LKPD itu lembar tugas ya. Ya Pak. LKPD untuk memastikan pemahaman kalian tentang materi yang sudah kalian ajarkan. Ya, silakan menjawab LKPD-nya. Jadi itu untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang video dan materi ajar yang sudah kalian baca tadi. LKPD 1, perhatikan LKPD 1 apa? Tentang Keberagaman Tentang ekonomi. keberagaman ya, ekonomi. bagus. Nanti diisi ya, diisi. Silakan bentuk kelompok dulu ya. Karena ini berdua perempuan, silakan kamu gabung sini. Sini. Ya. Ini berdua kelompoknya, itu bertiga. Ini keberagamannya ditulis karena kita di sini perintahnya menelaah ya. Menelaah bukan hanya menuliskan. Sini punya Kevin pertanyaan. Contoh hasil kami dia sudah bagus. Ya, ditulis satu-satu ya, sama-sama mengerjakan. Nah, ditulisnya satu-satu. Sudah? Nah, selanjutnya lagi kerjakan. Ya. Sudah, lanjut ke halaman kedua-nya.
Kerjakan dengan hati-hati ya. Ya, Pak. Senior. Nah, dijawab. Yang satu sudah. Sudah Pak. Nomor 2. Sudah Pak. Ya, Pak. Lanjutkan dengan nomor 3 dan 4. 3 sudah? Ya, Pak. Sudah. Ya, lanjut nomor 4. Yang tahu hasil dari pekerjaan kelompok kalian. Kalian akan melakukan presentasi ya. LKPD pertama. Ya, siapa yang ingin mempresentasikan kelompok 1, kelompok 2? Siapa yang ingin membacakan hasil diskusinya? Silakan kelompok 1. Oke, kelompok 2. Untuk tentang keberagaman ekonomi, menelaah keberagaman ekonomi, silakan. Alvin. Pertanyaan. Ya, silakan Contoh dibaca. hasil tanian yang banyak diproduksi di Indonesia adalah padi, ubi, tembakau, tempe, dan jagung. Iya, bagus. Yang kelompok lain mendengarkan. Apabila ada yang kurang pas, silahkan disanggah atau ingin menambahkan jawabannya, silahkan juga ya. Iya, Pak. Ya. Lanjut yang kedua. Ya Pak. Oke. Perkebunan. Contoh hasil perkebunan di Indonesia adalah karet, kelapa sawit, tebu, kopi, dan lain sebagainya. Iya, bagus sekali. Rahel ya, kelompok. Iya. Kelompok satu. Kelompok 2. Saya, Pak. Silakan kelompok 1. Selanjutnya. Saya, Pak. Peternakan. Contohnya adalah peternakan unggas, peternakan sapi, dan lain sebagainya. Iya. Bagus. Silakan yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan jawaban. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Ya, silakan. Kehutanan. Hutan di Indonesia juga sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ekonomi, misalnya kayu jati untuk pembuatan lemari kayu dan lain sebagainya. Lama sakit kali. Kira-kira jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 sependapat dengan jawabannya? Ya, Pak. Sama, Pak. Sependapat ya. Bagus, berarti kalian sudah menyimak dengan sungguh-sungguh ya. Selanjutnya KPD kedua, silakan kelompok 1. Ya, siapa yang ingin membacakan? Oke, Pak. Gantian lagi. Selain Senior. Coba Dipa. Kurang keras Dipa. Terpenuhinya kebutuhan akan beragam dan jasa. Iya, manfaat dari keberagaman ekonomi adalah apa tadi Dipa? Beragam dan jasa, Pak. Ya, lanjut yang kedua. Saya, Pak, Oke, ini. menciptakan lapangan kerja bagi individu. Ya, menciptakan lapangan pekerjaan bagi individu. Selanjutnya. Saya, Pak. Ya, kelompok 2. Mempunyai sikap tenggang Pakai tangan rasa kanan dan mungkin. toleransi. Pakai tangan kanan, ya. Memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi antar sesama. Iya. Memiliki tenggang rasa toleransi dan tenggang rasa antar sesama. Contoh apa? Siapa yang kira-kira bisa memberikan contohnya? Yang kaya harus bersedekah, harus menghormati yang miskin, jangan menghina yang miskin. Yang kaya juga sama, ada yang miskin juga sama. Jangan mencela, harus menghargai, menghormati sama ya. Jadi tidak ada beda miskin dan kaya ya.
tidak ada beda nelayan dan tukang pekerja sawit atau tukang pekerja di pertambangan, sama saja, saling menghormati dan saling melengkapi. Contohnya, kalau kita mau bikin rumah, kita nggak bisa cari kayu langsung. Tentunya kita harus ke tukang kayu. Sama seperti itu ya, semuanya saling membutuhkan. Oke, lanjut LKPD yang ketiga, kelompok 2. Petunjuk pengisian formulir ya. Istilah formulir menggunakan nama lengkap. Ya, bagus. Lanjut. Istilah formulir menggunakan huruf besar. Iya. Kemudian, Saya Pak, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. iya. Lagi. Tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Ya, bagaimana pendapat kalian? Sama Jawabannya? Pak. Ya, sama. Berarti kalian sudah bisa menjawab dengan tepat. Nah, selanjutnya pada bagian terakhir yaitu ada LKPD keempat yaitu formulir. Nah, siapa yang sudah mengisi? Coba saudara cek dulu. Senior, umur 11 tahun ya, bagus punya senior. Punya Safira Rifa, SD bulu tangkis olahraga, menari olahraga ya, itu diisi dengan pilihan ekstrakurikulernya ya. Badminton, sepak bola ya. Punya Rahel voli sepak bola ya. Setelah Bapak amati ya, Bapak cek jawaban kalian untuk cara pengisian formulir sudah tepat semua ya, sudah bagus semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Bapak cek semangatnya, masih semangat apa tidak? Are you excited today? Yes. Sekali lagi, masih kurang semangat. Are you excited today? Yes. Oke, mantap. Terima kasih. Oke, kita sudah melakukan diskusi tadi. Sudah menyimak video diskusi, kalian menjawab, dan jawaban kalian alhamdulillah sudah bagus semua. Kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita tentang keberagaman ekonomi? Ya, sekilas saja, keberagaman ekonomi di Indonesia apa saja? Ya, silakan Kevin. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan perhutanan. Ya, bagus sekali Kevin. Selanjutnya lagi tentang keberagaman ekonomi. Siapa yang bisa? Ya Pak. Ya, silakan. 1. Senyo. Penuhinya kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Menciptakan lapangan kerja bagi individu. 3. Sikap tegar rasa dan toleransi dengan sesama. Iya, bagus. Untuk petunjuk pengisian formulir, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja? Saya Pak. Gantian lagi, Kevin. Yo. Apa lagi bergantian? Rahel atau Haini atau Dipa, silakan. Yo, siapa? Saya Pak. Ya, Rahel. Istilah formulir menggunakan nama lengkap. 2. Istilah formulir menggunakan huruf besar. 3. Tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. 4. Alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Ya. 5. Tulislah dengan mengikuti note. Iya, bagus semua ya. Berarti kalian sudah betul-betul paham tentang apa atau materi yang akan kita pelajari. Oke, untuk selanjutnya Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian tentang pelajaran apa atau materi apa yang kalian senangi pada hari ini. Tentang apa? Berbagai ekonomi. Keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi, karena kita bisa tahu
dengan cara kita mengetahui keberagamannya, jenis pekerjaan orang itu apa, kemudian manfaatnya apa, ya. Oh. Kemudian nanti di rumah kalian silahkan baca atau bukunya, atau silahkan di YouTube di mana saja cari informasi tentang sikap kita terhadap keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Kita harus bersikap bagaimana menyikapi perbedaan atau keberagaman tersebut. Nanti di rumah ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya hari ini untuk mengakhiri pelajaran kita tutup dengan evaluasi. Silakan dijawab evaluasinya masing-masing ya. Dan kelompok lagi, asalnya silakan kembali. Silakan dijawab. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan keberagaman ekonomi. Silakan dijawab, itu soal esai. Yang kedua, ya, sebutkan 4 contoh keragaman ekonomi masyarakat yang ada di sekitarmu, yang ada di sekitar kalian, di rumah, di sekeliling kita. Kemudian yang ketiga, informasi apa yang harus ada dalam sebuah formulir. Yang keempat, ada 4 aja ya. Jelaskan kapan kita mengisi formulir. Ya, silakan jawab. Kalian sudah bisa menyimpulkan, tentunya kalian pasti bisa mengisi evaluasi. Ya. Bapak mau lihat gitu. Benar apa tidak? Nah, sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Kumpulkan aja nanti. Karena waktu tidak sudah mau habis, silakan kumpulkan. Ya, kumpulkan hasil evaluasi. Ya, sudah. Karena waktu kita sudah mau habis, materi kita sampai di sini ya. Bapak sangat berbangga sekali ya dengan semangat belajar kalian hari ini, walaupun dalam keadaan suhu cukup panas ya, tetapi kalian tetap bersemangat ya. Terima kasih, sangat bersemangat sekali, Bapak persepsi sekali itu. Selanjutnya untuk menutup pembelajaran kita, agar kita kembali bersemangat, kita akan menyanyikan lagu daerah dulu ya. Lagu daerah bisa mulai. Oke, ini sama-sama ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, untuk hari ini pembelajaran Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Bapak langsung bikin berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna untuk kita, baik dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan kalian nanti. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.